Awas kalau beli kitab hadis nanti, tolong cari petunjuk yang sesuai dengan ini dulu, supaya tidak salah pilih. Tolong catat betul ini ya. Jadi kalau Anda menemukan ustadz mengajar seperti ini, artinya ustadznya belajar ilmu hadis. Tapi kalau ustadznya langsung menerangkan saja isinya, tidak mengembalikan pada rujukannya, kemungkinan besar tidak belajar ilmu hadis. Kemungkinan besar. Dan tolong catat betul perkataan saya ini, tolong beli dengan uang yang paling halal. Beli dengan uang yang paling halal. Dan niatkan kepada Allah, ya Allah jadikan bermanfaat. Kalau bukan saya, jadikan anak saya bisa membacanya. Jadikan cucu saya bisa mengamalkan. Hari ini sebulan saya ingin belajar jadi suami yang baik. Keluarkan ayat-ayat tentang suami di rumah. Ya. Pernahkah Bapak dengar ayat Quran? Kalau suami yang sering marah-marah tak jelas itu kurang iman? Bisa. Suami yang sering kali marah pada alasan yang tidak jelas, itu disebut oleh Quran suami kurang iman. Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan dulu, manhaj kita belajar, itu dibagi 3 nanti. Saya ulang ya, nanti dimanapun saya mengajar, Anda akan dapatkan cara mengajar tentang 3 hal ini. 1, kami akan terangkan tentang muallif kitabnya dulu, ya, pengarang kitabnya. Jadi kalau kita kajian kitab, kita akan terangkan siapa pengarang kitab ini. Ya. Apa latar belakangnya, sehingga melahirkan inspirasi dalam kehidupan kita. Ya. Misal, kitab ini tadi dikarang oleh Imam At-Tirmidzi, pertemuan lalu sudah saya jelaskan. Siapa Imam At-Tirmidzi, lahirnya kapan, wafatnya kapan, bagaimana tumbuhnya, ya. Sampai menjelang wafatnya, imam yang sudah hafal banyak hadis, yang sudah hafal Quran, tahajudnya tidak henti tiap malam, puasanya Masya Allah rajin ditunaikan, tapi di akhir hidupnya matanya buta karena banyak menangis kepada Allah di akhir hidupnya, takut ketika pulang amalnya masih kurang. Imam besar, hafal banyak hadis, hafal Quran, tahajud tidak henti, puasa sunnah sering ditunaikan, di akhir hidupnya masih sempat banyak menangis sampai matanya buta. Karena takut ketika pulang kurang bekal yang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bukan imam besar, tidak juga hafal hadis, belum hafal Quran, belum tentu tiap malam tahajud, belum tentu tiap puasa Senin Kamisnya, ayam belbitnya, puasa sunnahnya bisa dikerjakan dengan konsisten. Masya Allah, masih merasa dan banyak tertawa dalam kehidupannya dan merasa cukup bekalnya untuk pulang. Nah, ayo coba kita lihat Imam At-Tirmidzi. Ya. Kedua, manhaj kita adalah menerangkan isi kandungan kitab secara umum, supaya ada bayangan apa yang akan kita bahas dan menjadi kebutuhan kita atau tidak. Baru di akhir kita akan perinci bahasan-bahasannya dari mulai awal kitab sampai akhirnya. Nah sekarang bagian ini kita bahas bagian yang kedua, al-muqaddimah ats-tsaniyah ma haulal kitab. Isi kitab secara umum. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini termasuk kitab Mukhtarat Al-Ahadits, kitab hadis pilihan. Di dalam ilmu hadis ada 2 sumber hadis. Awas catat betul ini ya, ini penting sekali. Ada 2 sumber hadis. 1, ada yang disebut dengan masdarul hadis, sumber utama hadis. Mohon sabar sejenak ya. Ada yang disebut dengan masdar, jamaknya masadir, ya. Masadirul hadis. Jamak dari kata masdar. Nah, kalau Anda temukan kalimat masadirul hadis atau masdar hadis, maka ini yang disebut dengan sumber primer, ya, rujukan utama. Jadi kalau Anda ingin cari hadis, ya, pada sumber yang pertama, pada rujukan yang paling utama, itu disebut dalam bahasa Arab masadirul hadis atau masdarul hadis. Misal kitab-kitabnya kurang lebih yang paling utama ada 9. Ya. Yang paling populer ada Sahih Al-Bukhari, misalnya. Kitab Sahih Al-Bukhari. Ada Sahih Muslim. Ya. Termasuk Sunan At-Tirmidzi. Ya. Termasuk Musnad Ahmad. Termasuk Sunan Abu Daud. Ya. Termasuk Sunan An-Nasai. Itu masdarul hadis. Ya. Isinya semua hadis saja. Ya. Hadis secara lengkap.
Jadi kalau Anda ingin mendapatkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh tuntunan kehidupan kita, maka rujukan pertamanya ke sini. Ya. Pelan-pelan ya. Ini dibagi 4 lagi. Saya turunkan dulu ilmunya supaya nanti saat Anda mencari hadis tidak keliru, ya. Tidak keliru. Termasuk sering bertanya, Ustadz kenapa nomor hadisnya beda gitu ya? Antara satu dengan yang lainnya. Nanti kita akan lihat. Nah, masadirul hadis itu dibagi 4 bagian. Awas kalau beli kitab hadis nanti, tolong cari petunjuk yang sesuai dengan ini dulu, supaya tidak salah pilih. Ya. 1, ada yang disebut dengan kitab Al-Jami' namanya. Al-Jami'. Tuntunan komprehensif. Jadi masalahnya banyak, luas. Mulai dari bab keimanan, bab tentang ibadah, bab tentang akidah, misalnya, bab tentang muamalah. Ini dari tuntunan akidah, keyakinan, tuntunan muamalah, tuntunan bisnis, tuntunan hidup bersosial. Itu nama kitabnya Al-Jami'. Beri contoh, yang paling populer, yang paling kita kenal, itu 2 kitab paling sahih, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Itu Sahih Al-Bukhari itu singkatan. Namanya panjang, judul aslinya panjang. Al-Jami' As-Sahihul Musnad. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama aslinya. Disingkat jadi Sahih Al-Bukhari. Nah, kalau Anda beli kitab Al-Jami', ini masih umum. Jadi kalau Anda ingin beli koleksi kitab hadis secara umum, yang ada tuntunan-tuntunan secara luas, cari kitab ini. Jelas di sini? Yang kedua, ada yang disebut dengan sunan. As-Sunan. Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Al-Baihaqi. Awas, jangan salah beli kitab ya. Kalau disebutkan sunan, itu artinya kitab hadis yang isinya diurutkan secara urutan fikih. Metodologi penyusunannya diurutkan berdasar urutan fikih. Dari bab taharah, bab bersuci dulu. Bagaimana cara wudhu yang baik, bagaimana cara mandinya Rasulullah, bagaimana cara bersucinya, bagaimana cara sholatnya, bagaimana cara macam-macamnya ini. Urutan fikih. Jadi kalau Anda misalnya ingin mencari tuntunan-tuntunan fikih yang baik, jangan cari kitab ini, terlalu luas. Cari yang ini. Misal, sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara Nabi sholat. Kalau Anda ingin cepat mendapatkan tuntunan yang praktis, langsung ke intinya, cari yang ini. Paling banyak Abu Daud, Sunan Abu Daud. Misal, saya sering sampaikan ini, saat Anda akan sujud dari i'tidal, itu kan boleh menggunakan telapak tangan, boleh menggunakan lutut dulu. Kalau Anda cari di Al-Bukhari, Anda nggak akan temukan. Tidak ada. Cari di hadis Muslim, itu tidak ada. Tidak. Yang ada hanya di Abu Daud. Temukan di kitab Sunan. Karena ini hanya khusus membahas masalah fikih saja. Jadi urutkan berdasar urutan fikih maksudnya. Ini. Yang ketiga, ada yang disebut dengan musnad. 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 Al-Musnad. Musnad itu kitab hadis yang isinya disusun berdasarkan periwayatnya. Misal, Bapak ingin tahu berapa Ibnu Abbas meriwayatkan hadis, berapa Abu Bakar meriwayatkan hadis. Ibu ingin tahu hadis-hadis tentang dari Aisyah saja, tentang perempuan. Ya. Berapa Aisyah meriwayatkan hadis, apa saja hadisnya dalam kehidupan rumah tangga, bagaimana cara jadi istri yang baik, maka yang dicari kitab Musnad. Ya. Jangan ke Al-Jami terlalu luas. Ya. Jangan ke Sunan, nyarinya repot. Ya. Maka Anda cari ke kitab Musnad, maka di situ akan dikeluarkan. Misal, Aisyah meriwayatkan sekian hadis, dari mulai 1 sampai akhir hadisnya Aisyah aja semuanya. Ibnu Abbas misalnya 2000 hadis, satu hadis sampai 2000-nya dihadirkan di situ. Nah, kitab Musnad yang paling populer itu adalah karangan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Musnad Ahmad namanya. Ya, Musnad Imam Ahmad. Jadi bukan Sunan Ahmad ya, awas, suka keliru tuh. Bukan Sunan Ahmad tapi Musnad Ahmad. Musnad Ahmad.
Terakhir, Masya Allah, saya ingin temukan kira-kira hadis ini di mana sumbernya. Innamal a'malu binniyat. Ya. Hadisnya di mana adanya? Ditemukan di mana? Di kitab apa? Bagaimana cara cepatnya? Ya. Maka ada kitab yang keempat disebut dengan Mu'jam. 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 Kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan abjadiyah, huruf hijaiyah, alfabetis. Jadi dari mulai Hamzah sampai ujungnya, ya, Masya Allah, Anda bisa lacak hadis dari situ. Misal Anda baca innamal a'malu binniyat, cari di huruf Hamzah di mana ditemukannya. Itu kitab Mu'jam. Yang terkenal ada Mu'jam Imam At-Tabrani. Ya. Mu'jam Imam At-Tabrani. Jadi kalau Anda temukan hadis, ingin dicari dari mana sumbernya, berapa riwayatnya, cari ke kitab Mu'jam. Cari ke kitab Mu'jam. Masya Allah, masa belum ada komputer, belum ada alat digital, sekarang kan klik keluar hadis ya. Dulu, Masya Allah, imam yang nulis sendiri, tintanya sangat terbatas, tulisannya kecil-kecil, kitabnya besar tuh. Anda bayangkan, bagaimana otak manusia bisa mengeluarkan hadis, diurutkan dari Hamzah sampai ya, dituliskan 1, 2, 3, dari Hamzah saja mungkin ada ratusan hadis. Ya. Diturunkan hadis-hadisnya, dituliskan, ini ditemukan di sini, ditemukan di sini, ditemukan di sini, ditemukan di sini. Masya Allah, itu Imam At-Tabrani. Imam At-Tabrani. Ya. Lebih canggih dibandingkan dengan manusia sekarang. Lebih hebat. Ya, Masya Allah. Jadi ini 4 klasifikasi hadis. Inilah yang disebut dengan sumber hadis. Dan seluruhnya berbahasa Arab. Seluruhnya berbahasa Arab. Karena nabinya orang Arab, hadisnya berbahasa Arab. Dikumpulkan jadi masih asli tuh, orisinil. Ya, jadi masih bahasa Arab. Ya. Dan insya Allah ada terjemahannya. Ya, saya sudah melihat ada beberapa terjemahannya. Nah, kalau Anda disebutkan hadisnya ada di mana, maka rujuk ke sumber ini. Kalau Anda keluarkan dari sumber ini, menjadi tuntunan-tuntunan tertentu, misal, saya ingin keluarkan tuntunan hadis tentang bisnis saja. Bagaimana tuntunan bisnis dari Nabi SAW. Maka dikeluarkan hadis-hadis tentang tijarah saja. Tuntunan bisnis dari Nabi. Tuntunan jadi ayah yang baik. Tuntunan jadi ibu yang baik. Saya suka begini. Kenapa sih Anda tidak sempat bisa sebulan keluarkan dari Quran, dari hadis? Ini ayat-ayat tentang suami. Keluarkan tuntunan jadi suami yang baik. Ini ayatnya, ini hadisnya. Lalu Anda pedomani dalam hidup. Ya. Bagaimana Anda bisa merasa menjadi suami yang baik kalau tidak tahu tuntunannya? Ibu jadi istri yang baik. Sudahkah ibu keluarkan hadis-hadis tentang Aisyah, tentang Khadijah, tentang Zainab? Coba keluarkan. Pedomani itu dalam kehidupan. Ya. Katanya ingin tiru Nabi. Ya. Ada hadis tentang bisnis, ada hadis tentang ibadah, kita keluarkan satu-satu. Nah, kalau Anda sudah keluarkan tuntunan khusus dari kitab-kitab hadis ini, maka namanya berubah menjadi Mukhtaratul Hadis. Jadi dosa itu ibarat tinta yang dituliskan di papan tulis ya. Nah, kalau dosanya ringan-ringan, gampang dihapus, istighfar selesai. Tapi kalau tintanya sudah melekat kuat, kata Nabi, naktah sauda, kalau sudah ada noktah hitam dalam hati yang sulit dilepaskan, kayak gini nih, susah dihapusnya. Mukhtarat al-ahadith. Nah, dia sebutnya marja'. Kitab hadis-hadis pilihan. Ya. Kitab hadis-hadis pilihan. Dipilih beberapa hadis, dikumpulkan untuk menjadi pedoman. Ya. Contoh Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya, 42 hadis itu. Itu bukan kitab hadis. Tapi kitab hadis pilihan. Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Itu bukan kitab hadis, tapi kitab hadis pilihan. Jadi pilih beberapa hadis untuk jadi pedoman dalam kehidupan kita. Ya. Termasuk kitab hadis yang sekarang kita akan bahas, tuntunan kehidupan kita, itu bukan termasuk kitab pokok hadis, tapi kitab hadis pilihan
yang didesain untuk mengenalkan kita pada sosok Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Anda belajar misalnya kitab-kitab ini, itu baru belajar hadis pilihan. Belum belajar hadis aslinya. Nah, kalau ingin merujuk kepada sumber asli, ditemukan di mana? Rujuknya ke sumber asli, jangan ke kitab hadis pilihan. Ya, nggak akan ketemu di situ. Ya. Jelas sampai sini ya? Nah, yang paling penting dicatat, pelan-pelan, yang paling penting kita catat, semua hadis-hadis ini yang ada dalam kitab-kitab hadis yang pokok, yang primer itu saat dituliskan, itu tanpa nomor. Saya ulang, tolong catat betul ini ya. Saat dikumpulkan pertama kali oleh penulisnya, penyusunnya, itu asalnya nggak ada nomornya. Tidak ada nomornya. Abu Daud tulis saja. Ya. Al-Bukhari menulis saja, dikumpulkan. Ya. Itu Imam Al-Bukhari menulis sahihnya, kitab Al-Jami selama 16 tahun. Sebagian ditulis di Mekah, sebagian ditulis di Madinah. Di Imam Al-Bukhari ini mengeluarkan dari hadis-hadis yang beliau hafal, dituliskan, dikumpulkan sekitar 7.000 hadis, ditulis 16 tahun. Ada orang ingin belajar Al-Bukhari, merasa bisa langsung bisa dalam 16 hari. Nggak bisa. Ya cek dulu, pahami dulu macam-macamnya. Itu 16 tahun dituliskannya. Ya Masya Allah, dipilih. Tidak main-main itu. Ya, dikumpulkan. Nah saat menuliskan nggak ada nomornya. Kumpulkan saja. Dikumpulkan. Lalu muncullah nanti seorang bernama Muhammad Fuad bin Abdul Baqi. Atau Muhammad Fuad Abdul Baqi. Ya. Datang beliau mengamati kitab ini kalau tidak dinomori tidak mudah mencarinya. Ya. Tidak mudah untuk menelitinya. Maka rajin oleh beliau diurutkan satu-satu. Al-Bukhari, Sahih Muslim, ditulis ulang lagi, ya, satu-satu disalin kembali, dan diberikan nomor sesuai dengan jumlah hadis yang ada di kitab tersebut. Nah, penomoran yang ada pada kitab-kitab saat ini, itu adalah karyanya Muhammad Fuad Abdul Baqi. Muhammad Fuad Abdul Baqi. Pelan-pelan. Misal, coba cari di Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Nah, yang nuliskan nomor 1 itu bukan Imam Al-Bukhari. Ya, tapi siapa? Muhammad Fuad Abdul Baqi. 1 itu. Jenis yang kedua, hati-hati. Jenis yang kedua, penomoran. Kalau ini berdasarkan jumlah hadisnya, jumlah hadis. Jenis yang kedua, ada berdasarkan temanya, secara tematik. Ya. Jadi bukan nomor 1, 2, 3 sampai akhir hadisnya, nomor urut tapi tematik. Misal, bab tentang iman. Ya, bab tentang iman, ada 57 hadis, Kitabul Iman di Al-Bukhari. Ya. Tapi yang ditulis satu saja. Bab 1, Kitabul Iman. Ke bawahnya nggak dikasih nomor. Ya. Maka itu disebut dengan Tarqimud Dauli, penomoran internasional. Jadi cuma disebutkan babnya, runtutan hadisnya tidak dituliskan nomor berapa dan berapanya. Pelan-pelan. Apa faidah saya menyampaikan ini? Yang jadi persoalan, ketika disebutkan sebuah hadis misalnya, kemudian disebutkan penomoran hadisnya, nah Anda mesti jeli, melihatnya kemana? Apakah nomor yang pertama, Muhammad Fuad bin Abdul Baqi, ataukah nomor yang kedua? Nah, ini penting, kadang-kadang disebutkan oleh ustadznya satu hadis, yang dimaksud penomoran yang pertama, dicek di yang kedua, itu nggak akan nyambung. Tidak akan nyambung. Apalagi misalnya, mohon maaf, apalagi saat dicek itu, diceknya di kitab bukan kitab asli, tapi kitab ringkasan. Itu jauh, tidak nyambung. Misal, Sahih Muslim, itu kitab aslinya ada 9 jilid. Syarah An-Nawawi, ada 9 jilid. Di antara sementara ulama, supaya memudahkan untuk belajar hadisnya, tidak membawa 9 jilidnya, maka diringkas isi hadis itu. Ya. Disebut dengan ikhtisar atau mukhtasar. Diringkas isi hadisnya. Cara meringkasnya bagaimana? Ya. Dalam satu bab, tadi seperti Kitabul Imam di Al-Bukhari, Kitabul Iman ada 57 hadis. Kadang-kadang dari 57 ini, hadis-hadisnya mirip-mirip. Atau isinya sama. Maka dari 57 ambil satu. Sahih Muslim, kitab tentang larangan potong kuku dan rambut yang melekat pada diri orang yang akan berkorban. Ya. Kalau Anda punya kitabnya, itu jilid yang ke-7. Ya. Halaman 153 sampai 157. Di situ ada, ya, di bab ini saja, nomor temanya 1977, hadisnya ada 9 hadis. Dikeluarkan kemudian oleh para ulama, dari 9 ambil satu saja. Ya.
Misal, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mengarang kitab Ikhtisar Sahih Muslim. Diambil satu hadis dari bab ini, ambil satu hadis dari bab ini, dikumpulkan jadi satu. Dari yang 9 jilid cuma 1 jilid saja. Nah, kalau Anda beli kitab yang cuma 1 jilid, itu bukan kitab hadis, itu kitab ringkasan hadis. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi Anda punya ringkasan Sahih Muslim. Kalau Anda lihat nomornya di situ, nggak akan nyambung dengan aslinya. Tidak akan nyambung. Kami pernah mengajar di satu tempat di Bekasi, ketika sedang saya tuliskan, lihat hadis Muslim nomor hadis 1893. Seorang ibu buka kitab hadis. Begitu dilihat, Ustadz nomornya tidak sama. Coba cek, saya bilang, ibu terjemahan atau kitab asli? Terjemahan. Berapa jilid ibu punya? 1 jilid. Yang saya punya 9 jilid. Nah, itu baru ringkasan. Jadi kalau antum misalnya melihat di kitab ringkasan, nggak akan nyambung dengan yang asli. Yang terakhir, ini yang paling bahaya kalau kita tidak tahu ilmu dasarnya. Disebutkan hadis, nyarinya di Google. Akan nyambung. Di antum belajar dulu taraf ilmunya gitu ya, baru akan nyambung. Ini Ustadz keliru nih menyebutkan nomor hadisnya. Antum buka di mana? Kalau disebutkan hadis, cari di kitab hadis. Kalau belum tahu kitab hadisnya, setidaknya catat saja dulu, pelajari, baru nanti kemudian satu saat anak Anda atau cucu Anda bisa menerangkan kembali. Nah, kitab yang kita bahas sekarang itu bukan kitab sumber hadis utama, tapi hadis turunan, hadis-hadis pilihan. Nah, kalau Anda membahas kitab hadis pilihan, maka adab dalam membahasnya adalah mengembalikan dulu isi hadisnya ke kitab hadis utama. Tolong catat betul ini ya. Jadi kalau Anda menemukan ustadz-ustadz mengajar seperti ini, artinya ustadznya belajar ilmu hadis. Tapi kalau ustadznya langsung menerangkan saja isinya, tidak mengembalikan pada rujukannya, kemungkinan besar tidak belajar ilmu hadis. Kemungkinan besar. Contoh. Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ada berapa hadis? 42 hadis. Kitab Imam An-Nawawi Al-Arba'in 42 hadis. Yuk kita cek pemahaman kita. Ini masdar hadis atau mukhtar hadis? Sumber atau kitab hadis pilihan? Hadis pilihan. Nah, karena ini kitab hadis pilihan, kita harus tanya, milihnya dari mana? Rujuk dulu ke sumbernya. Jangan-jangan banyak-banyak dibahas, ternyata di sumbernya nggak ada. Karena kitab hadis pilihan itu artinya mengambil dari kitab asli, rujukan, diruntut jadi satu. Jadi kalau Anda ingin bahas kitab ini, rujuk dulu ke sini, ada nggak? Ditemukan di mana? Nah, kalau sudah ada di kitab aslinya, baru dibahas. Ya. Khawatirnya nanti begini, panjang-panjang ini dibahas, di kitab aslinya nggak ada. Misal, ada orang mengumpulkan tentang hadis Ramadan, keutamaan Ramadan, dimulai dari bulan Rajab sampai Sya'ban sampai ke Ramadan. Ya. Pernah dengar hadis ini? Orang yang puasa sehari di bulan Rajab menemukan pahala sekian, 2 hari sekian, 7 hari diperbolehkan masuk surga dari 7 pintu mana saja. 8 hari dibebaskan dari 8 pintu neraka. Pernah dengar itu? Anda cari di kitab hadis manapun, di kitab hadis palsu aja nggak ada itu. Saking palsunya tuh. Di kitab hadis palsu aja nggak ada. Nggak akan ditemukan. Ya. Di capek-capek belajar ini, ternyata di sumber hadisnya nggak ada. Di kitab belajar yang salah. Ya. Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang, itu nggak ada. Ya. Awal puasa adalah rahmat, pertengahannya maghfirah, ujungnya pembebas dari api neraka misalnya. Ya. Itu hadisnya hadis matruk. Ya. Di sumber kitab hadis asli nggak ada. Hadis matruk itu, hadis yang ditinggalkan. Jadi maksud saya, kalau Anda belajar hadis-hadis pilihan, cek dulu sumbernya dari mana. Ada nggak di sini? Itu adab yang pertama cara kita belajar hadis. Ya. Sehingga nanti tidak cepat kita mendapatkan hadis, tapi ternyata tidak bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas di sini? Baik. Nah, kitab hadis kita yang akan kita bahas berjumlah 397 hadis. Kitab kajian kita ya, yang akan kita bahas berjumlah 397 hadis. Dibagi 55 bab. 55 bab, 397, 55 bab pembahasan. Pelan-pelan. Diberi nama Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Di sini kita berhenti ya, dan kita coba nanti lanjutkan di pertemuan berikut dengan kitabnya yang nanti insya Allah saya bagikan. Ya. Saya tulis dulu.
izin bisa bantu balik. Dibalik aja. Nggak apa-apa. Oh. Ini bukan tulisan saya. Baik, bukan tulisan saya. Satu, saya tidak menulis terbalik. Yang kedua, spidolnya hitam. Ini masih biru. Gak usah dihapus, Mas. Ya. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Baik. Kajian kita akan berhenti di sini dan nanti kita akan perinci di pertemuan berikutnya. Kaidah kedua, kalau Anda belajar kitab-kitab hadis pilihan atau belajar kajian tentang satu kitab, ya, maka manhaj para ulama, cara ulama membahasnya, itu menerangkan dulu judul kitabnya. Satu, pastikan merujuk kepada kitab asli, sumber. Yang kedua, setiap ulama yang menyusun tentang satu kitab, memberikan sebuah nama, itu tidak hampa makna. Ada pesan di dalamnya. Ya, ada pesan. Misal, Riyadhus Shalihin, kenapa disebut Riyadhus Shalihin? Padahal bisa Imam An-Nawawi mengarang nama yang lain. Pernah baca Bulughul Maram? Ya, kenapa disebut Bulughul Maram? Itu ada kisahnya. Ada kisahnya. Ya, Masya Allah. Kenapa disebut Subulus Salam? Itu ada kisahnya. Kenapa disebut Fathul Bari? Ya. Anda kalau belajar tentang Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, yang 18 jilid itu Masya Allah, Anda bisa temukan. Kenapa beliau menulis dengan nama pena? Ibnu Hajar, anak batu. Padahal namanya Zaid. Anda bisa bayangkan menulis nama anak batu karena ada kisahnya di situ. Beliau itu asalnya sulit mencerna satu pelajaran, susah mengingat, tiba-tiba karena kejadian tertentu mendekat kepada Allah, ingatannya dibuka oleh Allah, segala yang disampaikan seketika ingat. Seketika ingat. Seakan-akan beliau ingin memberikan pesan, kalau Anda susah mengingat sesuatu sekeras batu seperti saya dulu pernah begitu. Tapi kalau Anda ingin dibuka dengan kebaikan-kebaikan, sifat Allah yang membuka kebaikan disebut dengan Fatah. Ya. Sifat Allah yang maha baik memberikan segala yang baik disebut dengan Al-Bari. Maka diberi nama dengan Fathul Bari. Kalau Anda ingin dibuka oleh Allah kebaikan-kebaikan dalam hidup, ikuti apa yang pernah saya kerjakan. Apa yang pernah beliau kerjakan, nanti dalam kajian yang lain. Ya. Dalam kitab Fathul Bari. Nah, ini disebut dengan Asy-Syama'il. Saya agak pelan. Jamak dari kata syamilah. Syamilah. Artinya lengkap. Komprehensif. Lengkap. Komprehensif. Pelan-pelan. Ruang lingkup yang banyak. Misal, ada kitab sekarang, kumpulan kitab elektronik, Al-Maktabah Asy-Syamilah. Ya, Maktabah Syamilah. Artinya, kitab-kitab yang ada di dalamnya cukup lengkap. Ya, cukup banyak. Kalau Anda cari kitab tuntunan sholat misalnya, ya, ada dalam bahasa Arab, Anda temukan kalimat Syamilah. Ya, Syamilah itu artinya kitabnya cukup lengkap, ya, cukup bagus. Prioritaskan ini. Jamak dari Syamilah itu Syama'il. Seakan-akan beliau ingin mengatakan kalau ada buku-buku, kitab-kitab yang lengkap membahas tentang kehidupan Nabi, kiranya ini yang paling lengkap yang ada di masanya. Di masa Imam At-Tirmidzi hidup, lahir 209 Hijrah, wafat 279 Hijrah, usianya 70 tahun. Usianya 70 tahun. Pelan-pelan. Ada orang-orang yang menulis tentang Nabi. Ada yang menulis misalnya fisiknya saja. Ada yang menulis dakwahnya saja. Ada yang menulis sifat Nabi di rumah tangganya saja. Ada yang menulis sifat ibadahnya Nabi saja. Nah, beliau kumpulkan semua pembahasan itu, disatukan jadi satu, dan diberi nama Syama'il. Seakan-akan mengatakan, kalau ada di zaman saya ini yang menulis tentang Nabi, maka kitab saya paling lengkap. Pelan-pelan. Al-Muhammadiyah. Ada ormas Muhammadiyah. Kita lihat. Ini dua kalimat yang disatukan. Satu Muhammad,
ditambah ya nisbah. Ini. Saya mulai dari bagian ujung dulu ya, yang ini dulu. Saya berikan ilmu dulu. Kalau Anda temukan dalam bahasa Arab, huruf ya dan ta disatukan begini, ya, dia, itu disebut dengan nisbah. Nisbah. Nisbat dalam bahasa kita. Menyandarkan pada sesuatu. Huruf yang berfungsi untuk menyandarkan pada sesuatu. Pelan-pelan. Misal, kita sebutkan kalimat Indonesia ditambah dengan ah di ujungnya. Indonesia. Berarti segala hal yang terkait dengan Indonesia. Bisa, misal karakternya, penduduknya, makanannya, sifatnya, macam-macamnya, itu nisbah namanya. Malaysia, segala hal yang terkait dengan Malaysia. Amerika, segala hal yang terkait dengan Amerika. Misal, ya. Ketika saya tuliskan misalnya kalimat sebelumnya Muhammad ditambah dengan ya nisbah, maka kalimat ini seakan-akan memberikan kesan segala yang terkait dengan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala yang terkait dengan Muhammad. Seakan-akan Imam At-Tirmidzi ingin mengatakan, saya menulis satu kitab ini yang cukup lengkap di masa saya, di masanya Imam At-Tirmidzi, segala yang terkait dengan kehidupan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan lihat. Apa saja yang ada di sana? Ada 397 hadis dicantumkan oleh beliau, dibagi ke dalam 55 bab. Dan bab pertama yang insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita bahas adalah bab tentang ciri-ciri fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma jaa fi khalqi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab pertama terdiri dari 14 hadis. Bab pertama terdiri dari 14 hadis. Jadi kita belum masuk hadisnya ya, kita baru terangkan dulu isi kitabnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi maksud Imam At-Tirmidzi menulis kitab ini itu ingin memperkenalkan kepada kita sehingga kita menjadi lebih dekat dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa Anda puluhan tahun jadi umatnya Nabi nggak pernah kenal Nabi? Kalau ditanya bagaimana ciri-ciri fisik Nabi, bagaimana tingginya, pendeknya, rambutnya, masya Allah. Kemudian langsung ke sifatnya, katanya ingin seperti Nabi, ikut sunnah Nabi, sholatnya bagus seperti Nabi, tapi bicaranya tidak seperti Nabi. Jalannya nggak seperti Nabi, makannya nggak seperti Nabi, tidurnya nggak seperti Nabi. Nah, kalau Anda ingin tahu bagaimana cara kehidupan Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi, maka kitab yang paling baik untuk dibahas salah satunya ini Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Saya simpulkan dulu, kemudian kita tutup dulu, dan insya Allah nanti di pertemuan berikutnya saya akan coba print outkan dulu supaya mudah di copy, Nanti saya sederhanakan, ada sekitar 63 halaman, saya sudah cek yang kami punya. Nanti dari situ saya print outkan, berapa jumlahnya kira-kira Pak Arif yang ada nanti saya coba kopikan dulu. Dan mudah-mudahan nanti minimal barangkali satu keluarga dapat satu untuk pertemuan berikutnya. Antum tinggal datang aja. Datang, kemudian lihat hadisnya, simak, dan sebagainya. Nanti saya sendiri yang bawakan kopiannya. Nanti insya Allah nanti saya bagikan juga, antum pegang, jadi begitu antum belajar, kitabnya ada. Kalau nggak ada pulpen bilang, nanti saya sendiri sediakan pulpennya, untuk catatan. Bukunya saya kasih untuk nyatat, insya Allah kami sediakan. Jadi kitabnya saya kasih, bukunya saya kasih, pulpennya saya kasih, insya Allah. Antum tinggal datang, duduk, perhatikan, fokus dan amalkan. Kalau saya sudah sediakan semua itu, antum belum serius juga, kasih tahu saya, bagaimana saya mesti membantu Anda supaya mau fokus. Anda cukup setelah selesai hadiri Al-Maidah aja itu Ada silakan sarapan dan sebagainya. Jadi Anda datang dapat ilmu, pulang juga situasi sudah baik dan mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi saya simpulkan sebentar. Satu, ingat betul kalau Anda ingin mencari rujukan-rujukan dalam hadis, perhatikan ketentuan tadi. Coba maaf Bu, Pak barangkali koleksi novel, koleksi majalah, korannya banyak, hadis gak punya. Akan ditanya tuh. Katanya ingin mengikuti sunnah Nabi, tapi tuntunan Nabi nggak ada di rumah. Cari aja dulu.
Ya, coba kalau ada Islamic Book Fair atau ada rezeki, pergi dulu ke toko kitab, keluarkan. Bulan ini saya mesti punya Al-Bukhari, bawa. Ya, beli itu. Kalau Anda belum bisa baca kitab aslinya, cari terjemahannya. Atau harus dapatkan yang asli, dapatkan yang asli. Anak Anda siapkan. Ya. Jadi jangan berhenti di Anda sendiri, untuk anak, untuk cucu dan sebagainya. Dan tolong catat betul perkataan saya ini, tolong beli dengan uang yang paling halal. Beli dengan uang yang paling halal. Dan niatkan kepada Allah, ya Allah jadikan bermanfaat. Kalau bukan saya, jadikan anak saya bisa membacanya. Jadikan cucu saya bisa mengamalkannya. Ya. Hari bulan kedua, cari Sahih Muslim. Kumpulkan. Ya. Baik. Dan insya Allah, antum pun akan saya berikan dari yang aslinya. Ya, jadi yang perlu itu dikopikan, dibagikan itu asli. Ya. Tanda asli masih berbahasa Arab tanpa terjemahan. Ya. Insya Allah. Ya. Sehingga kita bisa ada bahasan yang kita kaji. Ya. Yang kedua, kalau Anda belajar kitab-kitab hadis pilihan, dipastikan cari guru yang baik, yang memahami kandungannya. Rujuk dulu ke kitab asli. Ya. Misal, nanti Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, hadis pertamanya, dari Anas bin Malik, dari mana ditemukannya? Oh, ini ada di Al-Bukhari, nomor hadis 2800, misalnya 2383, sampai 2384. Ditemukan di Al-Muwatta Imam Malik, nomor hadis 1432. Di kitabnya Al-Jami' At-Tirmidzi sendiri di nomor hadis 1677. Kita lacak di sini. Kalau ada baru kita bahas. Kalau tidak ada jangan dibahas, tinggalin aja. Ya. Jelas ya? Baik, saya berikan 4 menit saja sehingga kita masih ada kesempatan syuruk kalau ada yang mau bertanya. Ya, kalau tidak ada langsung saya akhiri. Ada yang mau bertanya? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih atas banyak penjelasannya. Yang menarik saya adalah kalau kita mau melakukan sesuatu tuh, misalkan kita di bisnis ya, keluarkan tuntunannya semua. Itu metodenya gimana ya Ustaz? Baik. Bagaimana cara yang paling baik untuk bisa mengeluarkan tuntunan-tuntunan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita bawa dalam aplikasi harian kita? Ada 2 cara. Cara pertama, kalau antum sudah memiliki kadar kemampuannya untuk mencari itu, bisa dilakukan dengan sendiri. Ya, bisa lihat Qurannya, kalau sudah hafal Quran tinggal diruntut aja dikeluarkan. Ayat-ayat yang terkait dengan bisnis bisa, mulai cara mencarinya. Ya, misal saya tunjukkan, Anda seorang laki-laki punya kewajiban mencari nafkah. Bagaimana cara mencari nafkah di Quran? Kalau yang standar Al-Baqarah 168, itu yang standar. Kalau ingin lebih cepat mencari dengan iman Al-Baqarah 172. Kalau mencari dengan takwa yang belum berangkat rezekinya udah diturunkan tuh. Ya, jadi belum berangkat Allah sudah menyediakan di Quran surah 7 ayat 96. Misal saja ya. Nanti ada aturan-aturan yang lainnya. Begitu suami berangkat, ibu mendoakan. Ya, ibu mendukung. Di Quran misalnya An-Nisa ayat 34. Ya. Tapi begitu antum pulang, antum menjadi seorang suami, bukan menjadi seorang pegawai lagi. Kadang-kadang suka lupa tuh. Ya. Antum itu pegawai di kantor. Kalau di rumah jadi ayah, di suami. Ya. Di kadang-kadang suka lupa. Ke kantor membawa nilai suami, ke rumah membawa pribadi kantor, itu nggak nyambung. Ya. Jadi seringkali tidak ada chemistry di situ. Ya. Dikeluarkan ya. Hadisnya misalnya keluarkan bab tijarah, kumpulkan satu-satu dan sebagainya. Itu kalau ada kemampuan di situ. Kalau misalnya agak kesulitan, cari indeks-indeks. Kan sudah ada terjemahan tuh ya. Indeks di Quran, ayat-ayat tentang iman ini, tentang bisnis ini, tentang ini seperti ini. Urutkan itu, keluarkan. Lu sebelum dipraktekkan, tanyakan dulu pada ustadz yang memahaminya. Apakah ini benar atau tidak? Bagaimana cara memulainya dan sebagainya. Ya. Yang kedua, bisa dengan mencari buku-buku yang khusus membahas itu. Ya, jadi ada buku-buku yang sudah disiapkan ulama dan membahas tentang tema-tema yang kita butuhkan di situ. Ya. Atau yang ketiga, kalau memang sulit menemukannya, Anda bisa bertanya pada orang yang bisa memahaminya, tapi sebelumnya Anda mesti bikin target dulu. Ya. Tolong jangan lompat-lompat ya, dan jangan semua ingin dikuasai dulu, bikin target. Ya. Misal, bukankah sebelum Anda keluar mencari pekerjaan, Anda di rumah dulu? Kenapa tidak mengeluarkan tuntunan di rumah tangga yang baik dulu? Hari ini sebulan saya ingin belajar jadi suami yang baik. Keluarkan ayat-ayat tentang suami di rumah. Ya. Pernahkah Bapak dengar ayat Quran? Kalau suami yang sering marah-marah tak jelas itu kurang iman? Bisa. Suami yang sering kali marah pada alasan yang tidak jelas itu disebut oleh Quran suami kurang iman. Ibu nggak usah senyum. Karena ada ayat juga tentang ibu nanti. Ya. Ya, coba barangkali Anda sudah lama menjadi suami, ingin menjadi suami Qurani, tapi perilaku kita jauh dari Quran. Keluarkan dulu. Ya. Keluarkan. Bagaimana cara, maaf ya, bergaul, komunikasi dengan istri. Kata Quran, persoalan-persoalan di rumah tangga sering terjadi, sering muncul karena salah komunikasi. Bagaimana cara menyelesaikannya?
Bagaimana kalau sudah tingkat tinggi, bagaimana berhadapan dengan mertua, macam-macam ada semuanya. Kumpulkan itu. Setelah itu naik menjadi ayah, ibu demikian, dari istri jadi ibu, anak-anak seperti apa? Masya Allah, tidak ada yang paling indah kecuali dalam sebulan ini keluarga kumpul bersama, bapaknya mengumpulkan tuntunan, dibagikan pada anaknya, bagikan pada istrinya, lu kumpul di satu tempat. Masya Allah, sebelum tidur dibacakan dulu, tugas ayah harusnya begini, tugas mamah begini, tugas ananda begini. Lu ayah mulai bertanya, adakah sampai saat ini ayah belum bisa memberikan yang terbaik seperti tuntunan ini? Bapak mulai bertanya kepada ibu, mah, ada nggak yang perlu dikoreksi? Nak, tolong doakan ya, supaya setidaknya papa bisa seperti ini. Dan mudah untuk menjawab pertanyaan Allah ketika di akhirat nanti. Tiap malam sebelum tidur, atau setelah tahajud ngumpul bareng tilawahi itu 1, 2, 3. Saya yakinkan insya Allah indah kehidupan rumah tangga. Demi Allah saya katakan indah. Setelah itu pindah kepada tuntunan lain. Ini nak, tuntunan belajar di Quran. Tolong pastikan ya. Mama mengandung kamu 9 bulan. Ngasih asi, papa capek mencari pekerjaan, mendapatkan harta yang halal untuk kamu seperti ini. Tapi kalau kamu tidak seperti ini, bagaimana pengorbanan mama selama ini? Bagaimana pengorbanan papa? Titipkan. Itu enak tuh bawanya. Anda bekerja bisik. Ada seorang ibu, Bu, di zaman tabi'in, itu yang selalu membisikkan kalimat di telinga suaminya dan selalu memastikan yang datang itu halal. Dan itu yang menjaga suaminya supaya tidak menyimpang. Kata seorang ibu ini, perhatikan kalimatnya. Ya zauji, duhai suamiku sayang. Perhatikan kalimatnya. Sabarna, kami mampu bersabar. Kami mampu bersabar. Anju'in fi yaumin kamil, dari lapar kami selama sehari saat engkau tidak bisa membawa makanan ke rumah. Kami bisa bersabar untuk menahan lapar selama sehari penuh saat engkau tak mampu membawa makanan ke rumah. Walasna minas sabirin, tapi kami tidak bisa menjadi bagian dari orang yang sabar. Ya. Walau daqiqah, walaupun cuma 1 detik, ketika engkau dari api neraka, ya, minan nari, dari panasnya api neraka, ketika engkau membawa yang haram ke dalam rumah. Ya. Kalau bahasa bebasnya begini, Pak, tolong datangkan yang halal ke rumah. Ya. Kalaupun tak mampu dibawa, kami bisa sabar menahan lapar walaupun seharian tak makan. Tapi tolong jangan bawa yang haram karena kami tak mampu bersabar walau sedetik, nanti di api neraka yang akan menghantam kita. Bisikin, tiap hari bisikin. Masya Allah. Ibu bisa ganti dengan SMS. Gitu Bapak berangkat. Pak, yang halal ya. Kami sekeluarga bisa sabar walaupun Papa tidak membawa hasil hari ini. Ya. Takut Pak sama neraka misalnya. Sehari terus saja begitu. Ya. Paling-paling setelah seminggu sebelum di SMS sudah muncul jawaban. Gak usah diingetin mah, mama paham, papa paham. Muncul. Daripada bikin status yang tidak jelas. Ya. Bikin status hari ini nulis tidak ada maknanya, capek-capek dibikin. Ya. Gantungan baju saja yang sudah lama ditinggalkan itu barangkali ada yang mengambilnya. Bagaimana dengan perasaan yang digantung? Pengen dilihat. Ya. Baju saja yang digantung tidak lama diambil, tentu akan ada yang mengambil. Maka bagaimana dengan perasaan yang digantung? Apa maunya? Dibikin, diupload, nggak jelas itu. Ya. Baik ya, saya kira demikian ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin kita tutup dulu untuk hari ini ta'lim kita.